Kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di BPKD Kota Palembang. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan salam Zuriati Sekvar. Sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintah daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan program kerjanya, yakni kunjungan kerja atau Kunker ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari lalu. Kunjungannya kali ini dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja atau Kunker ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Studi banding anggota DPRD Tanggamus dari Komisi 2 ini selain bersilaturahmi, ingin menanyakan terkait mengenai maksimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame dengan adanya strategi yang ada di dinas terkait. Rombongan anggota DPRD Tanggamus ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus, Bunyamin, didampingi para anggota Komisi 2 lainnya. Mereka diterima oleh Sekretaris BPKAD Pemerintah Kota Palembang, Zuriati SEMM, dan AKPD Bidang Akuntansi, Elvi Yuniarti SEMM, beserta jajaran pegawai lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Komisi 2 DPRD Tanggamus, Bunyamin, mengatakan maksud dan tujuan kunjungannya ke instansi BPAKD Kota Palembang, yakni ingin mencari informasi terkait bagaimana di dalam memaksimalisasi peran dan fungsi anggota DPRD dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Tanggamus sendiri dari sektor pajak memiliki beberapa sektor, tetapi hasil pendapatannya tidak kurang dari 50%. Selain itu, menurut anggota Dewan dari fraksi PAN ini, kunjungan Komisi 2 ke BPKAD Pemerintah Kota Palembang juga dalam rangka untuk belajar bagaimana agar pihak dari pemerintah Kabupaten Tanggamus agar ke depannya bisa lebih meningkatkan lagi dari sektor pajak BPHTB dan pajak reklame. Sekretaris BPKAD Pemerintah Kota Palembang, Zuriati SEMM, menyatakan untuk BPHTB di Kota Palembang pada prinsipnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan konsep self-assessment. Mulai tahun 2015, pelayanan BPHTB di Kota Palembang dilaksanakan secara online, sehingga perhitungan besaran BPHTB akan terhitung secara otomatis dan benar. Sedangkan untuk kesalahan perhitungan terjadi apabila perekaman tidak benar, seperti perekaman nomor KTP atau NPWP yang salah, atau perekaman harga transaksi yang tidak sesuai kenyataan. Sementara dari sektor pajak reklame, saat ini pemerintah Kota Palembang melakukan pendataan terhadap wajib pajak di tahun 2023 mendatang. Wajib pajak ini adalah upaya tingkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Acara kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Tanggamus ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD ini diakhiri dengan penyerahan plakat cindramata dan dilanjutkan dengan foto bersama. Diharapkan dari kunjungan kerja anggota DPRD Tanggamus ke BPKAD Pemerintah Kota Palembang ini nantinya akan dapat diterapkan di bumi Begawi Jejama bersama-sama dengan jajaran eksekutif guna peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu yang sebelah sana ini namanya Pak Hedi Setiawan SPT. Beliau dari fraksi PDIP. Di samping saya ini Pak Heri Gunawan SE dari fraksi Golkar yang istilahnya di warna biru ini Pak Mujibur dari fraksi PKB. Saya sendiri ada Bunyamin dari fraksi PAN, dan juga ini Bapak Umum kita Pak Rahim dan juga jajaran lain serta penyidik kita. Mungkin itu untuk lima dari saya. Karena
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sektor pajak dari pajak kami dari target mulai dari target untuk sektor pajak juga kita dari 1,3 menjadi untuk 2022 itu sekitar 104 miliar. Jadi seperti itu untuk pajak per target. Namun kalau retribusi kami 100% terrealisasi. Hal ini memang kenapa itu melebihi dari target, memang hitungnya dari 5 PBB, kemudian dari kami juga punya sistem dengan Petumbo. Nah, selain itu kami sudah bekerja sama dengan bank untuk digitalisasikan, karena dengan adanya digitalisasi uang langsung masuk ke kas. Tidak ada lagi dia mampir ke lembaga, langsung ke kas jalan seperti itu. Dan hal ini menunjang sekali untuk percepatan pendapatan dari kita. Dan dengan adanya sistem di Kota Palembang yang sudah kerjasama dengan bank-bank, Palembang juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Presiden tentang TP2DD terbaik. Seperti itu tingkat nasional. Namun memang kami menyadari untuk sektor retribusi Pak, kami di pertengahan jalan memang ada penurunan target. Nah, dari tadi kami untuk target masing-masing OPD karena retribusi ini ada di OPD teknisnya. Misalnya kalau untuk retribusi jalan itu parkir itu ada di Disub, kemudian ada pemanfaatan kekayaan daerah itu masing-masing tersebar di beberapa OPD. Nah ini yang teknisnya mungkin ada di OPD tetapi pencatatannya ada di mungkin kalau misalnya ada apa yang akan menanyakan terkait dengan pajak, terkait dengan retribusi, jangan kami jawab. Kalau misalnya kami tidak bisa menjawab, akan kami fasilitasi dengan bapak. Untuk selanjutnya ada beberapa sebuah tadi dari pemaparan itu bahwa BPKB hanya pencatat, kita dari Spenda ya, mengurus pendapatan Bu ya. Kalau di kami itu kan untuk ininya di kegiatan teknis itu pengambilan PAD itu langsung ke OPD. OPD teknis. Nah, dengan adanya dispendanya apa masih di OPD melakukan misal untuk PPG lah ya, itu kan di Dinas PU. Apakah di sini udah langsung ke dispenda langsung untuk pembayaran PPG pungutannya itu atau masih ke OPD teknis? Ya sudah kita untuk 2022 itu terkait karena kemarin itu kan kita belum terbentuk Bapenda masih di BPD. Di tahun ini memang Bapenda yang inputnya itu pajak dan retribusi di Bapenda masih mendapatkan naik juga, tapi pelaksanaannya masih OPD dari sisi kaminya di bidang akuntansi, saya di bidang kesehatan itu masih melakukan rekomendasi ke OPD-nya. Nanti teknik pelaporannya nanti kami transfer ke Bapenda sama. Cuma Bapenda juga nanti rekomendasi dengan kami karena ada BR kesehatan. Cuma pemungutannya secara teknis itu OPD Jadi dari OPD langsung transfer ke Kasda. Secara ini Bapenda itu di apa nih? Bapenda itu sama. Istilahnya OPD itu melaporkan juga ke Bapenda. Bapenda selain mengenai pajak itu sendiri, mereka sendiri
tapi retribusi masih OPD masing-masing masih melapor ke Bapenda juga, ke kami juga. Ada pajak yang khusus ini ya ke Bapenda. Kalau di sisi kami selaku BPKAD-nya, laporan itu gunanya untuk laporan keuangan, Pak. Enggak, itu yang gunanya kami harus dengan kami juga. Iya. Bapenda juga, rekor juga dengan kami juga. Nanti tim audit BPK biasanya minta WA rekornya dengan kami. Seluruh OPD yang mengelola pajak dan retribusi, termasuk juga dengan transfer pajak kami. Masih saya pelaporannya OPD waktu tahun kemarin ke kami, hanya ke kami BPKAD. Sekarang dia laporan juga ke Bapenda. Cuman untuk koreksi perhitungan koreksi pajak dan retribusi itu wewenang Bapenda, Pak, bukan kami. Biasa 5 tahun sudah datang. Jadi Bapenda itu fungsinya Koordinator pendapatan. Jadi koordinator pendapatan itu ada di Bapenda, kemudian khusus untuk pajak itu di Bapenda. Nah, namun kalau retribusi ada di semua OPD. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bu Evi tadi, yang dilaporkan ke Bapenda itu adalah retribusi. Tapi kalau pajak langsung ke Kasda. Jadi untuk pelaporan, kemudian untuk capaian target itu semuanya ada di Bapenda. Teknis pelaksanaan untuk pajak itu semuanya di Bapenda, kecuali retribusi. Mungkin sebentar cukup. Dengan fungsinya di bawah BPKAD, penerimaan itu menjadi efektif banget. Karena kami ini kan belum ada Bapenda, jadi fungsinya masih di BPKAD, ya Mas Indi ya, masih di BPKAD. Efektivitasnya sejauh mana? Waktu sebelum masih BPBD itu masih di Bapenda, kan? Dulu sebelum menjadi Bapenda, jadi khusus pajak. Namun retribusi itu melekat di seluruh OPD. Nah, kalau dilihat bagaimana efektivitasnya antara Bapenda dengan dia melekat di BPKAD, tentunya di Bapenda. Karena Bapenda itu badan pendapatan daerah. Artinya pajak dan retribusi koordinatornya dari segi pendapatan itu adanya di Bapenda. Nah, oleh karena itu kami sebagai koordinatornya pendapatan di Bapenda, mereka secara teknis melakukan sosialisasi, kemudian pendampingan kepada OPD-OPD yang memiliki tusi sebagai retribusi pendapatan dan pajak. Kalau pajak kita tidak begitu menjadi kendala, Pak, karena masyarakat di Kota Palembang ini rata-rata sudah sadar akan kewajiban membayar pajak. Dengan disertai dengan sistem memang sangat membantu, Pak. Kami kerjasama dengan bank, artinya OPD diberikan, masyarakat diberikan kemudahan, kebebasan memilih bank apa saja, dan mereka bisa melakukan transaksi pembayaran pajak di rumah dengan digitalisasi seperti itu. Nah, kemudian proses dari Bapenda itu, ketika ada pajak-pajak yang menyangkut, kita memang yang menyangkut bola. Misalnya BPHTB itu adanya di BUMN, kadang-kadang memang perlu diingatkan, kadang-kadang perlu dijemput. Nah, hal itu dilakukan oleh Bapenda untuk mengingatkan kembali bahwa sudah waktunya jadi tempo untuk membayar pajak. Dan memang alhamdulillah kemarin setelahnya kita tahun 2022 itu tahunnya kita di ujung kopi dia Pak, sudah lumayan landai lah seperti itu. Palembang itu dari 1,3 triliun itu menjadi 1,444 triliun. Ya, target pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Karena sistem itu Pak. tim. 1,4. Kami melibat sama ini. kayak Bekasi. Kami melibat kejaksaan, jadi kepolisian, Kodim, kan menjadikan satu tim supaya mereka yang istilahnya itu ada di belakang kami, support di belakang.
mereka kami berdiri sendiri tidak bisa. Itu tenaga baca betul. Jadi Iya. tim opat ini sebenarnya. Ya, tim opat itu yang kami bersama-sama mengundang dari maksudnya dari BUMN atau masyarakat yang memiliki sambutan terkait dengan pajak. Kita ajak bicara bersama, kemudian sharing bagaimana susahnya pemerintah kota ini dalam pendapatan ketika mereka tidak memberikan suatu kewajibannya kepada pemerintah seperti itu. Kita mau membangun kota supaya lebih bagus itu adanya di pajak, adanya di retribusi. Nah, oleh karena itu kami selalu memaparkan antara perencanaan Pak, artinya kami punya skema Pak, antara perencanaan dengan kebutuhan, dengan dengan rencana kita, target kita papar dari tiga sisi ini. Nah, dari tiga sisi ini akhirnya masyarakat paham, oh digunakan ini uangnya sini. Akhirnya mereka setelah kita papar itu ya, setelah selesai dari situ berapa hari kemudian, alhamdulillah Pak, lancar benar masuk ke dalam kasda. Seperti itu. Jadi kami melihat kalau itu ketika sudah dimasuk, opat masuk, lancar-lancar saja. Tim opat. Iya, tim opat namanya. Tim opat itu juga didukung Dia dengan memang sudah memanen hasilnya hasil kerja Iya. daripada karena ibu bilang tadi kan kesadaran masyarakat sudah tinggi sekali. Iya. Langkah-langkah awal seperti apa Bu untuk kesadaran terutama kepada masyarakat itu lebih baik. Karena gini kalau kita kamu sini terkhusus daerah-daerah pedesaan itu ada karena memang ada masalah juga sih, masalahnya ada NGO yang memang bukan punya mereka. Kadang-kadang kan perpindahan tangan itu nggak dilaporin gitu. Sehingga dia punya satu lokasi punya NGO 2, 3, seperti itu. Jadi ini artinya langkah-langkah Regulasi artinya kita pada itu kita sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Nah, dari sosialisasi itu kita melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan dari masyarakat itu sendiri. Kenapa mereka belum bayar? Ada yang memang belum tersampaikan informasi, ada yang mempunyai permasalahan di bank dan sebagainya, permasalahan-permasalahan itu tim opat yang turun. Tim opat yang turun membantu mereka memecahkan permasalahan. Ibaratnya misalnya bisa dipanggil pihak bank, kita panggil pihak bank. Itulah tugasnya, fungsinya di tim opat itu. Dan kemudian yang paling penting itu perencanaannya Pak. Perencanaan itu kita harus memiliki skema, artinya bagaimana kita akan menggunakan ketika PAD kita sudah ada, akan digunakan seperti apa. Masyarakat sudah tahu Pak. Karena kita sudah memaparkan kita kebutuhan berdasarkan RPJM. Berdasarkan RPJM, kebutuhan kita dalam 5 tahun yang dipecah dalam RKPD itu adalah membutuhkan untuk pembangunan jembatan misalnya, untuk pembangunan flyover, membutuhkan dana. Nah, untuk tahun 2024. Nah, kemudian skemanya seperti apa pendapatan kita? Sumbernya dari apa? Kita sebutkan sumber itu. Nanti masyarakat tertutup, oh berarti saya yang dimaksud dalam sumber itu. Kemudian merujuk ke bawahnya siapa saja yang ada di situ, mereka juga terbuka, artinya potretnya dari mereka. Nah, setelah dari situ mereka menyampaikan permasalahan kami di lapangan seperti ini. Tim opat akan turun membantu mereka. Ada yang tersangkut dengan terang, ada yang tersangkut segala macam dengan izin-izin segala macam. Nah, terkait dengan izin-izin, itu pemerintah Kota Palembang yang memfasilitasi saja Pak, izin-izin mereka. Ibarat mereka izin dengan, karena kami sudah ada mall pelayanan publik yang bisa melayani 32 unit pelayanan. Nanti tim dari situ mereka turun membantu terkait dengan permasalahannya untuk mendampingi mereka terhadap pemecahan permasalahan. yang namanya BPKD ini pusatnya keuangan daerah. Iya. Artinya nggak mungkin berjalan semua OPD tanpa istilahnya OPD tanpa sebenarnya ada istilahnya semua kebutuhan yang dipenuhi dengan istilahnya BPKD. Yang ingin saya tanyakan yang terkait dengan
anggaran daripada DPRD. Jadi kalau kita kan selama ini kalau kita kelihatan dari istilahnya masih dalang sendiri. Terus apakah di kota Palembang ini terkhusus dana DPRD sudah dialokasi khusus, tidak diganggu gitu, sudah dipisah itu. Kalau kita kan nggak dicampur dengan APBD, jadi cepat-cepat yang mengajukan surat permohonan untuk daerah ya itu yang terjang duluan. Ya. Kami merupakan bagian dari tim pemerintah Kota Palembang. Jadi keberhasilan Kota Palembang itu merupakan tim leadernya dari Pak Wali Kota. Dalam proses bagaimana DPR untuk difasilitasi itu sama aja dengan OPD lain. Kami punya SOP, SOP proses pengajuan SPM untuk proses pencairan. Setiap OPD termasuk DPR mengajukan ke BPKD itu dengan SPM, kemudian ada yang melalui TU, ada melalui GU, ada melalui UP, ada melalui pihak ketiga. Tergantung OPD-nya. Kalau memang misalnya melalui GU, artinya biasanya kalau untuk OPD ini terkait dengan DPR itu melalui GU ya. Jadi OPD mengajukan ke BPKD untuk menyampaikan GU, nanti BPKD mengeluarkan GU itu, kemudian setelah GU itu sudah proses, sudah diverifikasi, kemudian OPD-nya menyampaikan ke kami SPM Pak. Nah, emang proses itu berapa hari? Kami kalau sesuai dengan SOP dalam kondisi yang normal itu 3 hari. Ya, artinya gini, kalau di Dewan kan ada Banmus, satu kegiatan. Apakah Banmus sudah Dewan itu selalu dengan BPKD di sini? Kalau untuk itu saya bilang, biasanya mereka mengambil UP dulu dan GU. Ya. Jadi proses untuk mereka operasional yang rutin tidak terhambat. Tapi dari Januari sampai Desember itu nggak ada sistem utama. Tidak ada, tidak ada. Karena mulai GU. Kita sudah berapa nih? Sudah 10 lebih nggak untuk bayar, makanya nggak bingung. Oh iya, Nggak ada apa-apa. iya. Kalau kita yang nggak, makanya. Karena itu kalau uang itu diputar, itu akan memberikan dampak terhadap PAD juga Pak. Iya, kegiatannya ya. Kegiatan. Yang mau diputar dulu. Ini cair bulan apa? Hah? Ini cair bulan apa? UP kami sudah mulai bulan Februari. Oh, Awal. Awal Februari. Iya, Februari. itu sudah mulai. mulai. Tapi APBD-nya berapa Tem? Pak APBD kami 1,444. Oh, 4 koma. Triliun. APBD. APBD. 4 koma, Bu. Bukan kalau untuk ini APBD, PAD itu 1,4 Nah, triliun. Tetapi APBD 4,4 ya? kami 4,186 ya, triliun. Ya, aku tak boleh. Enggak, hotel aja sudah berbintang. Iya. Berapa bintang? Ini mohon maaf, agak sedikit ngomong ganjal ya. Target di OPD itu harus sekian targetnya. Memang itu dari OPD yang bersangkutan. Apakah memang ada dari BPKAD apa dari Bapeda yang menentukan itu? Melalui RPJM Pak, kita dalam 5 tahun itu sudah menentukan target. Target itu diukur dari mana? Memang pertama itu kita ukur dari capaian tahun sebelumnya. Setelah itu kita menghitung lagi ada pengurangan 10% dari tahun sebelumnya. Itu targetnya. Jadi ada memang formulanya. Perbandingan ya. Iya, perbandingan. Baru, baru. Jadi istilahnya bukan kirologi kan. Jadi masuk tertuang di dalam RPJM Pak. Jadi di dalam RPJM nanti keluar ke RPJM itu kan untuk kota ya Pak ya. Nah kemudian turun dia ke Rensra masing-masing OPD. Itu memang indikator capaiannya itu harus benar-benar ada di RPJM. Tidak boleh ketika turun ke Rensra tiba-tiba berbeda antara RPJM. Maka itu harus sama antara target pendapatan maupun target belanja dalam 5 tahun.
yang setiap tahun kita dipecah-pecah menjadi RKPD. Iya. Jadi cepat sekali tadi kalau kita simak tadi untuk meningkatkan PAD kita dapatkan kita buat tim opat itu. Iya. Lompat itu. Sama dispenda harus dipecah. Iya. Khusus Harus kita dipecah. satu BPKD sama dispenda itu satu. Denda itu ya. Iya. Iya. Bonus pendapatan daerah. Iya. Iya. Fokus sih. Terus Pak, paling ada satu sistem itu Pak, tapping box dan digitalisasi. Karena ketika masyarakat sudah digitalisasi, masyarakat itu bisa melakukan transaksi itu di mana saja. Karena kota Palembang ini kan kotanya kota metropolitan, kota jasa Pak. Dari sektor mana saja kita yang bisa dapat memberikan kontribusi terhadap PAD itu adalah sektor jasa, industri kreatif artinya. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian bagi kami, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika mereka akan melakukan transaksi, yaitu digitalisasi. Maka setiap OPD itu melakukan kerja sama dengan bank-bank. Kami wajibkan mereka melakukan kerjasama supaya masyarakat tidak susah untuk bertransaksi. Berikan mereka kemudahan terlebih dahulu. Cukup. Terima kasih dan saya mohon maaf. Oke, 1, 2, 3. Ganti aja Pak. Tengah bos. Ya, 1, 2, 3. Ya, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam. Mas Darussalam. Mas Darussalam. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak-Bapak DPRD Komisi 2 dari Tanggamus. Selamat datang di Kota Palembang. Kehadiran mereka ini adalah sifatnya silaturahmi dalam rangka koordinasi tentang PAD. Bagaimana kondisi PAD di Kota Palembang, memang kami dari pajak dan retribusi. Dari sektor pajak, alhamdulillah Kota Palembang melebihi dari target, artinya over target, dan kemudian retribusi alhamdulillah kami 100% mencapai. Hal ini memang karena memang Kota Palembang ini sudah mencapai target didukung dengan sistem yang ada di Kota Palembang. Sistem yang pertama yaitu dengan tapping box, artinya wajib pajak ditarik langsung dengan sistem tapping box ketika mereka melakukan transaksi. Lalu yang kedua, Palembang sudah memiliki sistem digitalisasi dalam bertransaksi, baik belanja maupun pendapatan, di mana hasil dari belanja tersebut itu pajak dan retribusinya masuk ke dalam kas daerah langsung, sehingga tingkat kebocoran bisa kita minimalisasi, sehingga pendapatan di ada Kota Palembang ini akan tercapai. Begitu ya. Oke, terakhir Bu, harapannya dari hasil sharing dan diskusi kali ini apa Bu, baik untuk DPRD Tanggamus maupun BPKD? Ya, dengan harapan dari Tanggamus, pemerintah Tanggamus dapat berkoordinasi dengan kami lebih lanjut ketika ada hal-hal teknis. Kami pun akan dengan sangat senang hati ketika pemerintah dari Tanggamus selaku saudara kami akan berkoordinasi dengan kami. Kami akan membagi istilahnya strategi ataupun mekanisme dalam mencapai target PAD. Kami mendiskusikan tentang optimalisasi pajak dan retribusi. Di Palembang ini cukup bagus pencapaian retribusi dan pajaknya mencapai 100% ya, ya. Lebih, 100% lebih dari target-target yang sudah dipasang. Ada hal yang menarik di Palembang ini, bagaimana pendapatan pajak itu bersumber dari kegiatan-kegiatan yang sudah diperbarui, ditransformasi supaya kegiatan
peningkatan pajak dan restitusinya sangat maksimal. Salah satunya kegiatan digitalisasi dan salah satunya tadi digitalisasi dan apa satunya itu Pak? Tim OPAT. Tim OPAT ini tim yang terdiri dari Kejari, dari kepolisian dan tim untuk meningkatkan peningkatan PAD baik dari sisi pajak dan restitusi. Harapannya dari hasil kunjungan kali ini untuk di Kabupaten Tanggamus nanti seperti apa? Kami mengharapkan supaya fokus kinerja tim pendapatan asli daerah itu difokuskan dalam suatu badan yang namanya Bapenda. Seperti yang kita lihat di Kota Palembang ini, bagaimana Bapenda bekerja secara efektif dengan menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsinya, tugas dan fungsinya, karena Bapenda itu sudah terpisah dari BPKAD. Jadi fungsi BPKAD itu hanya bagian pencatatan. Jadi harapan kami ketika Bapendanya sudah terpisah dari BPKAD, kinerjanya bisa lebih optimal. Itu harapan kami. Oke.